Wah, di luar sedang hujan ternyata. Kalau lagi hujan gini, permainan apa yang seru ya untuk kita mainkan? Oh, sebelum kita tentuin permainannya, gimana kalau kita siapin dulu pakaian dan juga peralatan supaya kita tetap aman saat bermain. Oke? Yuk. Oke, aku harus memilih pakaian dan perlengkapan yang tepat sebelum kita bermain di luar. Apakah kalian mau membantu aku? Happy to help. Awesome. Oke, ayo kita mulai dari pelindung kaki dulu ya. Nah, menurut kalian nih, mana yang cocok dipakai saat hujan? Sepatu rubber boots, sandal, atau fins? Rubber boots. Oh iya, betul. Rubber boots ini akan membuat kaki aku tetap kering saat hujan. Oke, aku ambil ya. Sekarang, dari ketiga pakaian ini nih, mana yang paling tepat untuk dipakai saat hujan? Di sini ada baju basket, lalu ada jaket bomber, lalu ada raincoat atau jaket hujan. Yang mana ya? Jas hujan. Wow, jawaban kalian cerdas banget. Raincoat atau jas hujan ini akan membuat aku terlindung dari hujan. Oke, di sini udah ada jas hujan nih. Ambil ya. Nih ada jas hujan. Lalu ada sepatu boots. Saatnya kita pergi bergegas segera. Come on. Tada! Wah, thank you ya udah membantuin aku pilih pakaian ini. Bentar. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Payung. Oh, iya, payung. Ini ada payung. Oke. Nah, kalau kayak gini udah komplit deh semuanya. Saatnya kita bermain.
Iya Kak, kalau ngelihat pelangi gini nih, aku jadi inget sama kisah Nuh di Alkitab. Oh iya bener. Pelangi itu kan muncul sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan semua ciptaannya. Seperti di dalam Kejadian 9 ayat 12. Dibilang kayak gini. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu. Serta segala makhluk yang hidup. Yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Lalu di Kejadian 9 ayat 15 dikatakan juga nih, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Teman-teman, ingat kan? Kejadian air bah itu adalah ketika Tuhan memusnahkan semua manusia yang telah banyak berbuat dosa. Tapi kalian tahu, sebelum air bah itu terjadi, Tuhan sudah memerintahkan Nuh untuk memberitahu kepada banyak orang agar mereka bertobat. Tapi mereka menolak. Mereka memilih untuk tetap hidup dalam dosa. Dan ajakan Nuh untuk bertobat itu bukan hanya ditolak sekali loh teman-teman, tapi berkali-kali. Sampai hari terakhir Tuhan memberikan kesempatan manusia untuk bertobat pun tetap tidak ada yang mau bertobat. Bahkan Nuh dan keluarganya mendapat hinaan karena mereka membuat bahtera yang besar saat itu. Betul sekali. Dan karena manusia saat itu tetap tidak mau bertobat kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk memasukkan hewan-hewan sepasang demi sepasang masuk ke dalam bahtera. Agar ketika air bah akhirnya menenggelamkan bumi dan isinya, hewan-hewan itu tetap selamat dan dapat berkembang biak serta kembali memenuhi bumi. Nah, kalau kita baca lagi nih cerita tentang Nabi Nuh dan juga air bah, kita tuh bisa melihat kalau sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat penuh dengan kasih karunia. Ia tidak langsung menghukum manusia yang sudah berbuat dosa. Ia memberikan kesempatan berkali-kali kepada manusia untuk kembali kepadanya dan bertobat. Itu yang Nuh lakukan. Tapi orang-orang itu menolak. Nah, kalian tahu ada satu ayat lagi yang mungkin sering kita dengar. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, kasih karunia dari Tuhan itu benar-benar besar ya Kak. Tuh, Sampai ia harus datang ke dunia ini dan menggantikan manusia dari hukuman. yes, betul sekali. Kasih Tuhan itu kepada kita sangat besar. Karena itu, sebagai orang-orang yang juga mengasihi Tuhan, jangan sia-siakan kasihnya Tuhan. Tetap dekat kepada Dia, baca firman-Nya, berdoa, dan lebih dari itu, kita juga harus mengasihi orang lain. Seperti Nuh, dia tetap mengasihi teman-temannya. Dia tetap melakukan yang terbaik supaya teman-temannya mau ikut dia walaupun dia dihina dan ditolak. Sama seperti itu teman-teman. Ayo kita tunjukkan kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Dan kita hidup terus dalam kehendak-Nya. Kalian mau kan? Yes! Keren! Yuk! Sekarang kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pelangi yang menjadi tanda kasih Tuhan buat kami semua. Terima kasih karena Engkau berjanji bahwa tidak akan mengirimkan air bah lagi untuk memusnahkan manusia. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau justru mengirimkan Tuhan Yesus untuk kami semua yang mati di kayu salib, menebus kami, menyelamatkan kami.
dan memberikan kami hidup yang kekal. Tuhan, tolong kami untuk hidup di dalam kasih Tuhan, dan tolong juga kami untuk bisa mengasihi orang lain sama seperti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you ya guys untuk hari ini. Kita udah bermain bersama, bernyanyi, dan juga mendengarkan firman Tuhan. So, sampai ketemu lagi ya. Have a great day, friends. Teman-teman, minta papa mama untuk subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaik lainnya dari IFGF Kids.